Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Utami Hendri Astuti akan mempresentasikan tentang pengaruh batch size pada SGD atau Stochastic Gradient Descent dengan studi kasus eksperimen deep learning dengan dataset Fashion MNIST. Yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yang pertama adalah tujuan dan setup eksperimen deep learning dengan dataset Fashion MNIST, kemudian ada konsep dasar epoch dan batch size, kemudian ada analisis kurva dan performa tiga variasi batch size yang berbeda, serta yang terakhir adalah rekomendasi optimal untuk pemilihan batch size dalam praktik deep learning. Tujuan dan setup eksperimen. Oke, tujuan eksperimen variasi parameter batch size bisa mempengaruhi tiga hal. Yang pertama, tingkat keberhasilan atau akurasi. Kemudian yang kedua, kecepatan komputasi atau efisiensi waktu pelatihan model. Maka semakin kecil batch, semakin lama mesin akan mengenali dari model tersebut gitu. Misalkan satu batch 1 epochnya 50 atau iterasinya 50. Maka akan dilihat satu-satu dari model tersebut, maka membutuhkan waktu yang lama jika memang batch-nya semakin kecil. Kemudian stabilitas pelatihan. Kita ingin mesin learning dapat menghasilkan akurasi tertinggi, output yang sesuai dengan harapan, maka kita akan cari di epoch dan batch berapa mesin ini akan stabil. SGD itu biasanya akan stabil dan di tempatnya atau dalam disebut switch pod itu di batch 32 dan epoch 50. Kemudian ada setup eksperimen. Arsitektur model yang kita pakai itu multi-layer perception atau MLP sederhana. Satu hidden layer dengan 32 neuron. Dengan dataset yang kita gunakan itu 60.000 gambar latih, 10 kategori pakaian hitam putih. Kemudian kita akan memahami konsep dasar melalui analogi yang mudah dipahami, yaitu contoh siswa menghafal foto pakaian. Jadi kita bisa bayangkan model AI itu seorang siswa yang sedang menghafal 60.000 foto pakaian dari sebuah buku atau majalah. Jadi epoch ini apa sih? Epoch itu adalah jumlah siklus penuh mahasiswa membaca seluruh dari halaman pertama hingga akhir, atau ini iterasi atau pengulangan. Jadi satu kali pengulangan. Makin sering dibaca maka makin hafal. Satu epoch sama dengan satu kali baca penuh. Biasanya menggunakan 10 sampai 50 epoch atau 50 pengulangan. Setiap epoch pasti memperbaiki pemahaman. Jadi yang awalnya salah mungkin kalau kita baca ulang lagi maka akan memperbaiki pemahaman. Kemudian ada batch size. Batch size ini jumlah foto yang dilihat siswa sebelum ia dievaluasi atau ujian untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia dikasih ada berapa nih yang harus dia hafalin gitu. Jadi semakin besar batch, semakin stabil evaluasi. Maka makin benar atau makin memperbaiki kesalahan. Kemudian batch size 1 evaluasi per gambar. Jadi misalkan contoh gambarnya adalah sepatu. Jadi dia ada di sisi kanan, depan, belakang, atas, bawah gitu. Dan lama. Jika batch size yang kita kasih 32, batch size 32, itu evaluasi per gambar 32 gambar, evaluasinya per 32 gambar. Kemudian kita coba pakai evaluasi maksimal, yaitu batch size 60.000. Jadi evaluasi satu kali per epoch. Oke, kita masuk ke eksperimen pertama yaitu dengan batch size 1 atau stochastic learning. Jadi, fluktuasi ini sangat tajam pada garis validation loss yang gambar warna orange. Kurva bergerigi menunjukkan sifat stokastik asli. Arah belajar sangat berisik akibat evaluasi per satu gambar. Jadi, untuk mendapatkan hasil seperti ini, maka ada pengaturan khususnya. Yang pertama, itu wajib menggunakan learning rate sangat kecil, yaitu di 0,001. Kemudian ini tujuannya apa? Agar model tidak terpeleset saat belajar atau itu yang dimaksud biar tidak salah gitu. Kemudian waktu eksekusi sangat lambat karena itu tadi. Karena kecepatan atau learning rate-nya itu di 0,001 dan evaluasinya per satu gambar. Nah, maka kelemahannya itu proses pelatihan sangat lambat, boros siklus CPU, arah belajar sangat berisik dan rawan gagal tanpa pengaturan khusus tadi. Namun hasil akurasi yang dihasilkan itu cukup tinggi, sekitar 86%, berhasil konvergen karena pengaturan khusus itu. Eksperimen ke-1 dengan SGD batch size 1, kita memakai learning rate di 0,001 sesuai pengaturan khusus tadi dan batch size-nya 1. Maka hasil yang muncul adalah
seperti berikut dengan akurasi pada data tes di 0,8644 dan loss datanya 0,3809 atau akurasi data sekitar 86%. Kemudian kita masuk di eksperimen kedua yaitu batch size 32 atau disebut mini batch. Jadi dari hasil analisis itu kita bisa membuang noise yang mengganggu yang cukup dengan mengambil rata-rata matematis dari 32 gambar saja gitu. Kemudian gradien yang dihasilkan itu juga sangat akurat gitu. Ternyata batch size 32 ini menjadi standar industri atau switchport di mana akan menghasilkan kehalusan navigasi dari rata-rata sekelompok data, kemudian kecepatan arsitektur prosesor, dan akurasi tertinggi dalam waktu tercepat. Jadi dibanding dengan batch size 1 tadi, itu cukup memakan waktu pastinya, kemudian juga boros siklus CPU karena akan berisik, juga lama dan rawan gagal tanpa pengaturan khusus. Kemudian kita masuk ke eksperimen kedua dengan SGD batch size 32. Kita memakai learning rate 10 kali lebih cepat dibanding eksperimen pertama yaitu di 0,01 dengan epoxnya 50 dan batch size-nya 32. Maka hasil yang muncul adalah sebagai berikut. Ini akurasi pada datasetnya di 0,86% sama seperti eksperimen pertama di 0,86% juga, namun dengan waktu yang berbeda, di mana di eksperimen kedua ini dengan batch size 32 dan epox 50 itu hanya membutuhkan waktu rata-rata sekitar 5 detik. Sedangkan untuk eksperimen pertama di batch size 1 itu memakan waktu rata-rata 130 detik dan paling lama di 142 detik. Maka dengan akurasi yang sama dan waktu yang lebih cepat, eksperimen kedua ini menunjukkan hasil yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke eksperimen ketiga yaitu batch size 60.000 atau disebut juga full batch. Jadi grafik yang muncul tuh hanya lurus menurun ke bawah, menurun drastis dari 0,18 hingga ke 0,32 tingkat akurasinya. Jadi performanya sangat buruk dan tidak memuaskan. Analisis yang kita dapatkan itu tentu sistemnya underfitting gitu. Terjadi fenomena underfitting karena otak model itu hanya dievaluasi dan diperbarui setiap 1 kali per epoch. Ia tidak punya cukup kesempatan untuk mematangkan kepintarannya. Di sini terdapat kelemahan fatal. Pertama, adaptasi sangat lamban. Model seperti bodoh atau underfitting butuh waktu berbulan-bulan untuk konvergen dan performa nyaris seperti tebak acak. Kenapa? Karena dalam sekali epoch itu dikasih langsung 60.000, maka sistem atau model juga akan lambat dalam adaptasi sehingga hasilnya atau tingkat keakurasiannya sangat rendah atau buruk. Tingkat akurasi yang dihasilkan dari percobaan atau eksperimen ini adalah 31% dengan akurasi tes 0,3195. Nah, tingkat ketepatan hancur total nyaris setara dengan keberuntungan tebak acak. Jadi sangat tidak direkomendasikan. Untuk eksperimen ketiga, SGD batch size 60.000 atau full batch. Kita tetap memakai learning rate sama seperti eksperimen 2 di 0,01, namun dengan epox 20 dan batch size 60.000 gitu. Kita lihat seperti ini. Kemudian, nah hasil yang muncul menukik ke bawah ya, sangat drastis dan tingkat akurasinya sangat buruk di mana hanya sekitar 31%. Karena dataset yang diberikan itu sekaligus dalam satu iterasi atau satu epoch itu sekitar 60.000 di learning rate-nya di 0,01, maka tingkat akurasinya sangat rendah dan tidak direkomendasikan. Kemudian setelah kita melakukan 3 eksperimen, maka perbandingan dan analisis dari hal-hal tersebut pertama itu ada 5 parameter. Pertama, akurasi tes, karakteristik kurva, kecepatan, stabilitas, dan pengaturan. Dari batch size 1 itu akurasi tesnya cukup bagus di 86%. Namun negatifnya itu kecepatannya sangat lambat dan stabilitasnya kurang, berisik dan rawan gagal kalau tidak melakukan pengaturan khusus itu tadi. Dan kita itu juga perlu LR kecil atau learning rate yang sangat kecil di 0,001. Kemudian untuk di batch size 60 itu akurasi tesnya malah cukup rendah dan buruk di sekitar 31%. Kemudian karakteristik kurvanya juga menurun pelan dan kecepatannya lambat adaptasi dan stabilitasnya tentu underfitting atau
kesannya bodoh dan pengaturannya tidak praktis gitu, karena harus memakai learning rate-nya di 0,01 tapi untuk page size sebanyak 60.000. Nah, di sini yang paling direkomendasikan adalah batch size 32. Kenapa? Karena akurasitasnya cukup tinggi di 86% tanpa harus memakan waktu yang lama sehingga dia cepat dan efisien. Kemudian stabilitasnya sangat stabil, apalagi jika epochnya itu di 50, maka itu di titik switch port di mana sistem sangat amat stabil, mesin sangat amat stabil dengan akurasi tingkat tertinggi gitu. Dari hasil analisis dan perbandingan tersebut, maka dapat disimpulkan adalah mini batch 32 itu sangat direkomendasikan karena itu tadi, kehalusan navigasi di rata-rata sekelompok data, kemudian kecepatan arsitektur prosesor, cepat dan efisien tidak membutuhkan waktu lama, akurasinya juga tertinggi dibanding batch size lain di batch 1 ataupun di batch size 60.000. Karena kalau di batch 1 tadi itu stochastic learning, waktu yang lama, CPU berisik, boros, rawan gagal, dan lain-lain. Sedangkan di batch yang full batch itu tadi 60.000 itu tentu underfitting, sistem tidak dapat beradaptasi dengan baik, dan hasil akurasinya sangat buruk. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.